Selamat sore. Hari ini saya akan berbicara mengenai damai. Apakah hidup kita ada dalam damai? Seluruh ajaran filsafat, agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang tersebar di berbagai peradaban sebenarnya hanya memiliki satu tujuan, yakni mewujudkan hidup yang damai dan makmur bagi semua makhluk di alam semesta ini. Pemikiran Barat yang kontemporer juga kental dengan berbagai upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia, mulai dari perwujudan keadilan seperti yang disampaikan oleh John Rawls, membentuk komunikasi yang bermutu disampaikan oleh Habermas, sampai dengan hubungan baik antar agama sebagaimana disampaikan oleh Hans Kung. Di sisi lain, begitu banyak pertemuan internasional dilakukan untuk membantu mewujudkan perdamaian di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, melampaui semua itu, kita bisa belajar dari konsep perdamaian yang disampaikan dalam pendekatan yogis, yakni dari tradisi Hinduisme India. Di dalam tradisi ini, setiap manusia memiliki 4 jenis kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan akal budi, lalu kecerdasan identitas, berikutnya kecerdasan ingatan, dan yang terakhir, kecerdasan kebijaksanaan. Sebagaimana disampaikan oleh Sadhguru tahun 2016. Akal budi adalah bagian dari kecerdasan manusia yang berperan untuk dapat memahami kerja alam semesta ini demi kepentingan pelestarian diri dari manusia. Konsep dan teori lahir dari akal budi manusia ini. Ini amat diperlukan. Namun jika kita terpaku pada akal budi saja, kita akan tersesat dan justru akan merusak diri kita sendiri dan alam semesta yang melingkupinya. Inilah yang kiranya sedang terjadi saat-saat ini. Yang kedua, kecerdasan identitas adalah jati diri seorang manusia yang selalu melekat dengan kelompoknya, di mana dalam pemikiran yogis Hinduisme, identitas kelompok adalah sesuatu yang perlu terus dilampaui sehingga orang mampu menyadari dirinya sebagai warga alam semesta. Perdamaian dunia hanya mungkin jika orang mampu melampaui identitas kelompoknya. Orang lalu bisa melampaui konsep lingkungan sosialnya dan melihat dirinya sebagai warga semesta. Dalam hal ini kita melihat bahwa manusia terfragmentasi oleh identitas-identitasnya. Apakah itu identitas keagamaan, suku, ras, dan sebagainya. Identitas-identitas ini di satu sisi bisa membuat manusia memiliki lebih daya dukung, tapi dapat juga menimbulkan konflik kepentingan dengan identitas-identitas lainnya. Bapak Ibu yang terkasih, kecerdasan ketiga yang disampaikan oleh aliran yogis ini adalah kecerdasan ingatan. Ingatan adalah kumpulan dari pengalaman kita yang sudah dicampurkan dengan tafsiran pribadi kita. Seluruh jati diri kita pada dasarnya merupakan kumpulan dari ingatan-ingatan kita. Namun, ingatan tidak pernah mutlak. Ingatan
akan selalu bersifat subjektif dan dapat dengan mudah berubah-ubah ketika situasi atau keadaan kita berubah pula. Melampaui konsep berarti orang masuk ke ranah keempat dari kecerdasan, yakni ranah kecerdasan kebijaksanaan. Ini adalah ruang hening, tempat segala sesuatu di dalam pikiran manusia muncul dan kemudian berakhir. Ruang hening ini akan selalu ada sebagai latar belakang dari semua pemikiran dan emosi yang manusia atau kita alami. Ia bersifat luas, namun menenangkan. Ia adalah ruang hening tanpa batas, yang bersifat murni. Ketika orang bisa berada di dalam ruang ini, ia bisa menghayati kebijaksanaan yang sesungguhnya, yang sudah selalu berada di dalam dirinya. Di dalam ruang hening ini, manusia akan menemukan kedamaian hati. Orang yang damai hatinya pasti tidak akan menyakiti orang lain. Inilah unsur terdasar dari perdamaian dunia. Semoga kita dapat memetik makna dari apa yang saya sampaikan ini dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Terima kasih telah mendengarkan. Salam.